Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai variabel sebagai fungsi daripada variabel yang lain. Setelah kalian belajar bagaimana konsep penurunannya dengan menggunakan metode fungsi sebaran dan metode transformasi, maka kali ini yang akan saya tunjukkan adalah metode fungsi pembangkit momen. Konsepnya sama ya, jadi kita berusaha mencari bagaimana sebaran dari variabel baru yang terbentuk dari variabel yang lainnya. Jadi yang diketahui adalah sifat variabel asal, kita berusaha menurunkan sifat variabel baru tersebut. Karena menggunakan fungsi pembangkit momen, maka di bagian awal ini saya jelaskan dulu, review sebenarnya istilahnya, dari si fungsi pembangkit momen dan sifat-sifatnya. Fungsi pembangkit momen sudah pernah kalian pelajari sewaktu di pengantar peluang. Secara definisi fungsi, dia berbunyi nilai harapan dari E pangkat TY. Ya, jadi sejauh ini variabelnya tidak terlihat di sini. Nanti yang menonjol adalah T, di mana T ini sebetulnya hanya variabel perantara yang dipakai untuk membangkitkan momen. Nah, jadi momen sendiri itu apa? Di sini ada definisinya. Momen ke R dari satu sebaran itu adalah nilai harapan Y pangkat R. Jadi selama ini yang sering kalian tahu itu E Y pangkat 1. Ini nilai harapan yang biasa dipakai untuk mengukur rata-rata pusat sebaran. Kemudian kamu tahu E Y kuadrat yang ketika dipakai bersama-sama dengan EY dia akan membentuk ukuran penyebaran. Momen ketiga, EY pangkat 3, walaupun jarang kita menemukan istilah yang tepat atau yang sering dijumpai untuk EY pangkat 3, tapi itu juga merupakan momen. Jadi yang ini momen pertama, ini momen pertama nilai harapan, momen kedua nilai harapan Y kuadrat, momen ketiga nilai harapan Y ketiga yang Y pangkat 3 yang semuanya sebetulnya berasal dari fungsi ini. Ya, nanti cara memperoleh yang selama ini kalian pelajari di teori peluang maupun materi StatMat sebelum UTS, ya, nilai harapan EY kuadrat ini dicarinya dari fungsi Y, ya, fungsi Y yang integral Y FY DY atau sigma YPY, ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bahwa ini juga bisa diperoleh dari yang namanya fungsi pembangkit momen. Sesuai namanya, dia dipakai untuk membangkitkan momen. Ya. Secara definisi nilai harapan E pangkat TY itu bisa dicari kalau variabel acak diskrit ya dengan cara ya kalau kalian sudah belajar nilai harapan fungsi ya maka nilai harapan kalau diskrit ya fungsi yang di dalam kurungnya itu tadi dikalikan fungsi peluang, sigmanya jalan mulai batas bawah sampai batas atas. Kasus diskrit. Nah, di sini G ini perannya digantikan oleh E pangkat T. Oke. Kasus kontinu sama, hanya saja yang digunakan sekarang integral FY DY, fungsinya ini ada di sini. Oke. Nah, sekarang sifat khusus yang menyebabkan fungsi MT itu tadi dinamakan pembangkit momen adalah karena jika fungsi ini tadi diturunkan ya diturunkan terhadap T beberapa kali ya kemudian T-nya dinolkan ini beberapa kali ya dr dt pangkat R ini maksudnya penurunannya lebih dari sekali ya, maka hasilnya akan membentuk momen ke R. Ya, turunan dari fungsi pembangkit momen sebanyak R kali dan T-nya dinolkan akan menghasilkan momen ke R. Turunan sekali T-nya dinolkan akan menghasilkan EY, nilai harapan biasa. Ini rata-rata itu. Turunan dua kali akan menghasilkan EY kuadrat. Ya, T-nya dinolkan akan menghasilkan EY kuadrat dan seterusnya. Akan coba saya buktikan. Jadi yang pertama, fungsi pembangkit momen pada variabel diskrit tadi sesuai definisi yang di depan seperti ini ya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan turunannya. Jadi turunan dari fungsi M ini terhadap T, lihat
ini semua ya, selain T bisa kita anggap sebagai konstan. Jadi jumlah Y mulai batas bawah sampai batas atas, PY, ini semua nggak ada T-nya. Jadi anggap saja sebagai konstanta yang saya tuliskan langsung boleh. Yang memuat T hanya E pangkat TY. Nih, padahal turunan dari E pangkat TY itu apa? Jadi turunan dari fungsi E pangkat AX, gitu. Saya sebutkan ini variabelnya X ya. Terhadap X adalah, cek buku kalkulus ya, E pangkat AX itu sendiri kali turunan dari pangkatnya terhadap X. Turunan dari pangkatnya adalah A. Nah, kamu punya hal yang sama di sini. Yang kamu punya sekarang adalah E pangkat TY yang mau diturunkan terhadap T. Ya, jadi yang perannya sama seperti A, di sini adalah Y. Karena variabelnya T, di sini variabelnya X. Jadi ini saya ganti. Ya, ini saya ganti. Ceritanya berubah sedikit, tapi hasilnya tetap sama seperti tadi. T saya taruh belakang, Y saya taruh depan, seolah itu konstantanya turunan terhadap T. Hasilnya seperti tadi, E pangkat YT ini tetap kali turunan pangkatnya terhadap T. Ya, pangkatnya YT, turunan terhadap T-nya adalah Y. Jadi inilah turunan dari E pangkat TY atau YT terhadap T. Jadi yang saya tulis di sini kurang, masih ada satu di sini Y. Variabel yang saya tulis. Oke, jadi sekali lagi di sini selain T semua konstan, saya tuliskan langsung. Ini saya tuliskan. Kemudian selain itu yang ada T-nya hanya ada E pangkat TY. Jadi turunan hanya berlaku pada E pangkat TY atau E pangkat YT ini yang hasilnya saya tuliskan. Oke, sudah? Ini hasilnya. Kemudian untuk menentukan momen, menghubungkannya dengan momen, ya, ini belum selesai, masih harus tambahan satu langkah sesuai definisi. Ini kalau saya tuliskan kan bunyinya MT. Ya, masih MT. M aksen T. Turunan pertama dari fungsi pembangkit momen. M aksen turunan pertama. Kemudian untuk mendapatkan sesuai sifat yang saya kotak abu-abu ini, saya harus mensubstitusi T-nya dengan 0. Jadi semua T yang ada di sini diganti dengan 0. Bunyinya menjadi, ya, Y tetap, E pangkat tetap, T-nya saya ganti 0 kali Y, E pangkat, P peluang Y ya, peluang Y kali peluang Y, ya, dan kamu lihat sendiri apa yang bisa kita sederhanakan. Jadi, E pangkat 0Y itu hasilnya selalu 1. Sehingga sigma ini yang berada di belakang sigma itu bentuknya Y kali PY, ya, bukan lain adalah definisi dari nilai harapan Y. Ya. Jadi dengan mensubstitusi T dengan angka 0, mensubstitusi Y dengan angka 0, T dengan angka 0 akan menghasilkan bentuk nilai harapan. Jadi kalau kamu diminta mencari nilai harapan dari suatu momen pertama, bukan nilai harapan dari suatu variabel, ya, dengan distribusi tertentu, kamu boleh menggunakan konsep yang sudah kamu kenal, yang menggunakan sigma YPY, ya. Jika memang belum diketahui fungsi pembangkit momennya, yang kamu tahu fungsi peluangnya. Tapi jika dengan konsep ini terlalu susah secara analitik, kamu bisa menggunakan konsep turunan dari fungsi pembangkit momen selama fungsi pembangkit momennya tersedia. Ya, itu untuk EY. Saya lanjutkan. Untuk variabel, untuk turunan kedua,
tadi katanya kalau turunan pertama M aksen 0 hasilnya EY. Saya ingin tunjukkan nanti kalau M double aksen turunan 2 kali, T-nya dinolkan, hasilnya adalah EY kuadrat. Ya. Tetap dengan cara yang tadi, ya. Tadi kan saya sudah ketemukan dari ini M aksen T. Jadi yang tadi ini, yang di dalam ini sebetulnya adalah turunan pertama. Turunan pertama diturunkan lagi jadi turunan kedua kan ya. Jadi konsepnya sama. Saya menuliskan yang bukan T, saya anggap sebagai konstan, saya tuliskan di sini ya. Nanti kasih space untuk yang ada T-nya. Kemudian satu-satunya yang memuat unsur T adalah E pangkat TY. Dengan cara yang seperti tadi, turunan dari E pangkat TY tadi bunyinya E pangkat TY tetap kali turunan dari pangkatnya terhadap T, di mana Y-nya konstan. Ya. Maka di situ ada pengali Y1 lagi. Ya, kalau kita sederhanakan, dia akan berbunyi Y kuadrat E pangkat TY kali peluang. Ya, jadi sudah kita hitung M double aksen T. Ini kalau saya bunyikan, ini M double aksen T. Agar sesuai dengan sifat yang di atas, saya perlu tahapan satu lagi. Yang saya pakai bukan M double aksen T secara umum, tapi khusus pada T sama dengan 0. Kalau T sama dengan 0 di sini juga akan 0. E pangkat 0 hasilnya 1. Ya, di sini 1. Jadi yang tersisa adalah suku Y pangkat 2 kali PY yang dijumlah untuk min hingga Y seluruhnya, min hingga sampai plus hingga. Oke, jadi terbukti ya definisi turunan 2 kali dari fungsi pembangkit momen dan T-nya dinolkan, maka akan menghasilkan Y kuadrat PY yang merupakan definisi dari momen kedua atau EY kuadrat. Dan seterusnya untuk turunan-turunan berikutnya. Oke. Ini untuk discrete. Continue sama, continue juga begitu, hanya saja nanti yang kita terapkan adalah integrasi. Ya. Jadi di sini jika kamu menerapkan turunan pertama M aksen T pada integral itu sama seperti tadi caranya, integral tulis, yang bukan T ditulis, yang ada T-nya itu turunkan. Turunannya sama seperti tadi, seperti ini. Ya. Kemudian T-nya disubstitusi dengan 0 yang akan menghasilkan E pangkat 0, hasilnya 1. Oke. Nah, di situ akhirnya yang tersisa hanya YFY, EY. Oke, jadi sama seperti cerita saya tadi. Kalau tahunya fungsi kepekatan peluang, disuruh nyari momen pertama, ya pakai rumus integral YFY dy. Ya. Tapi kalau sudah diketahui fungsi pembangkit momen, biasanya lebih mudah mencari EY dari turunan pertama fungsi pembangkit momen. Ya. Untuk yang contoh bukti selanjutnya, misalkan saya ingin mencari turunan kedua. Turunan kedua ya caranya sama seperti tadi, turunan pertama yang tadi sudah saya peroleh. Ini saya turunkan lagi. Ya, ceritanya sama. Jadi integral yang bukan T sudah saya tuliskan dy. Yang ada T-nya diturunkan dengan cerita yang sama. E pangkat TY tetap turunannya dari pangkat adalah Y. Sehingga turunan kedua ini adalah Y kuadrat. E pangkat TY FY dy yang kalau T-nya disubstitusi 0, ini berubah menjadi 1. Ya, hasilnya 1. Nah, dengan hasil 1 itu terbukti juga bahwa turunan kedua dari fungsi pembangkit momen pada T0 adalah EY kuadrat. Dan seterusnya. Ya. Oke, jadi itu asal-usul sifat nama fungsi yang disebut sebagai pembangkit momen. Karena dia bisa dipakai untuk generate momen. Ya, turunan sekali, momen pertama. Turunan kedua, momen kedua, dan seterusnya pada T sama dengan 0. Ini saya beri contoh ya. Ini sebetulnya mestinya sudah pernah dipelajari di teori peluang. Tapi coba saya refresh lagi. Kamu dikasih fungsi variabel
Y yang berdistribusi pasang, fungsinya seperti ini. Kamu diminta membentuk fungsi pembangkit momen dari sebaran pasang. Nah, nanti bisa kita pakai untuk mencari nilai harapan dan parnya, ya, dengan konsep yang tadi. Kenapa nggak pakai P-nya? Ya, silahkan aja kalau mau pakai P, ya, sigma X, PX, silahkan. Tapi saya ingin menggunakan ilustrasi dengan fungsi pembangkit momen, karena kita sedang berhubungan dengan cerita fungsi pembangkit momen. Jadi fungsi pembangkit momennya diperoleh dari menjumlahkan E pangkat TX kali PX sesuai definisi. Ya, kemudian karena peluang sudah ada bunyinya, itu lambda pangkat X E pangkat min lambda per X faktorial, maka ya ini bisa kita coba pisahkan. Ini sigmanya sigma X, bisa kamu pisahkan atau kamu jadikan satu. Mana yang bisa dijadikan satu, kamu pisahkan yang nggak ada X-nya, boleh ditaruh di depan sigma. Yang tidak ada X-nya di situ hanya E pangkat min lambda, ya. E pangkat min lambda sigma, ya. Selebihnya masih tetap ada unsur E pangkat TX, ada X-nya, lambda pangkat X ada X-nya, X faktorial juga masih ada X-nya. Jadi saya bisa mengeluarkan E pangkat min lambda ke depan, tapi yang di belakang ini nanti bisa saya jadikan satu. Dan dia sama-sama mempunyai pangkat X. Jadi yang di belakang sigma itu bisa kamu jadikan satu dengan bunyi. Ini sama dengan ya E pangkat min lambda, E pangkat T kali lambda, pangkatnya pangkat X, bawahnya X faktorial. Jadi ini sementara bentuk yang paling sederhana. Jadi yang ini sama-sama punya pangkat X dan pangkat X, sehingga saya kelompokkan seperti itu. Ya, untuk yang paling sederhana sementara ini. Oke. Bagaimana menyederhanakan lagi? Kita harus belajar sifat deret. Ya, mungkin kalian belajar deret di matematika 2 ya. Jadi ada ini kalau dijalankan kan dalam bentuk deret tak hingga. Mulai 0 sampai tak hingga. Ya. Di dalam sifat deret itu ada bentuk yang sederhana dari deret tak hingga. Ya. Bagaimana bentuknya? Akan saya jelaskan pada slide setelah ini. Nanti kalau kita sudah tahu ini bentuknya apa, maka fungsi pembangkit momennya akan kita temukan dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Oke. Ini sudah saya beri petunjuk bahwa ada sifat seperti ini, ya. Kalau lihat gini mungkin kalian agak bingung. Tapi mudah-mudahan dengan contoh saya yang ini masih ada yang teringat ya. Jadi di dalam deret itu ada pendekatan bahwa E pangkat sesuatu, ya, katakan E pangkat Y, itu bisa didekati dengan konsep ini. Y pangkat 0 per 0 faktorial plus Y pangkat 1 per 1 faktorial plus Y pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Ya, yang di kanan ini sebetulnya adalah deret tak hingga dari bentuk yang spesifik. Bentuknya adalah kalau mau saya tulis, ya, Y-nya ini selalu berpangkat K, katakan gitu, dibagi bilangan yang sama K, tapi ada faktorial, sedangkan K-nya jalan mulai 0 sampai tadi. Silakan diamati. Jadi yang atas ini jalan, ya, ini adalah teori tentang sifat E pangkat. Ya, pangkatnya Y selalu ada muncul di sini, Y, dan seterusnya. Cuma nanti di situ pangkat 0 per 0 faktorial, pangkat 1 per 1 faktorial, dan seterusnya. Yang kalau saya nyatakan dalam notasi sigma berbunyi jumlah, ya, jumlah mulai K sama dengan 0 sampai K dari Y pangkat K per K faktorial. K faktorial, K faktorial,
K faktorial. Oke. Nah, itu kalau E pangkat Y. Ya, tekanannya akan sama dengan jumlah K0 sampai K hingga dari Y pangkat K per K faktorial. Ini saya tuliskan di sini ya. Saya tuliskan di sini supaya kalian bisa lihat nanti padanannya dengan bentuk yang ada di fungsi pembangkit momennya distribusi Poisson. Jadi ini kalau saya tuliskan dalam notasi sigma tadi bunyinya K nilai 0 sampai K hingga dari Y pangkat K per K faktorial. Sekarang kamu lihat padanannya ini dengan yang ada di suku kedua fungsi pembangkit momen yang belum sederhana. Apa kemiripannya? Ya, di fungsi pembangkit momen itu kita pakai X. Ya, sedangkan di sifatnya E pangkat kita pakai K. 0, 0, K hingga sama. Kemudian X atau di sini X, di sini K. Di sini X faktorial, di sini K faktorial. Sama toh? Ya. Yang di atas ini dalam kurung satu kesatuan, di sini Y saja. K, di sini X. Jadi selalu perannya X digantikan oleh K. Atau sebaliknya, perannya K di sini digantikan oleh X. Sedangkan Y digantikan oleh suku E pangkat T kali lambda. Oke, jadi kalau kalian punya bentuk ini, hasilnya E pangkat Y, maka jika bentuk yang ini, maka hasilnya sama, hanya beda di pangkatnya ini saja. Jadi hasil ini, ya sebetulnya juga E pangkat, cuman pangkatnya satu kesatuan ini. E pangkat T kali lambda, satu kesatuan. Yang kalau di teori aslinya ini Y. Ya, teori aslinya saya ya. Jadi E pangkat satu kesatuan E pangkat T lambda. Ini satu kesatuan berbunyi Y kalau di teori asli. Oke, jadi sudah kita temukan bahwa deret tak hingga yang tadi saya bilang itu sederhananya ada. Ya, yaitu tadi di fungsi pembangkit momen dari bentuk terakhir ini bisa saya tuliskan ulang, akan berbentuk E pangkat min lambda aslinya tadi. Deret ini tadi berbunyi E pangkatnya ada E lagi, E pangkat T kali lambda. Masalah nanti kita sederhanakan. Sama-sama punya suku E berpangkat, maka pangkatnya kita jumlah. Suku pertama min lambda, suku kedua E pangkat T kali lambda. Karena sama-sama punya lambda, lambdanya boleh kamu keluarkan. Ya, di sini berarti E pangkat T saya taruh depan yang positif ya, yang negatif saya taruh belakang. Atau kalau pakai pangkat minus ya silahkan. Jadi sementara saya pakai yang pangkat plus ya. Hasil kita ini tadi. Ya. Oke, jadi bentuk ini adalah bentuk yang terakhir dari fungsi pembangkit momen distribusi Poisson yang paling sederhana. Ya, di fungsi pembangkit momen dari sebaran Poisson bentuknya seperti itu. Fungsi ini akan coba saya ilustrasikan untuk menurunkan nilai harapan dengan cara yang tadi, turunan sekali terhadap T. Ya, ini kan sudah nggak ada Y ya, adanya T saja. Kemudian T-nya diganti 0. Oke, lihat ini tadi nilai harapan dari suatu variabel dengan distribusi tertentu adalah turunan dari fungsi pembangkit momen pada T sekali saja, pada T sama dengan 0. Fungsi pembangkit momen sebaran Poisson tadi bunyinya ini akan coba saya tunjukkan turunan pertamanya. Jadi di sini adalah turunan dari E pangkat. Sama seperti cerita tadi selalu. Jadi jika kita punya E pangkat AX, turunan terhadap X-nya adalah jangan lupa selalu E itu sendiri kali turunan pangkatnya. Ya, kebetulan pangkatnya di sini A. Kita terapkan di sini. Turunan dari E pangkat. E pangkatnya tulis lengkap.
lengkap ya, kali turunan pangkat. Pangkatnya kalau kamu ragu-ragu taruh di luar, lambda E pangkat T min lambda. Ini turunkan terhadap T, ini turunkan terhadap T. Yang pertama, turunan terhadap T-nya mudah ya. Lambda itu konstan, E pangkat T turunannya E pangkat T juga, karena pangkatnya T pangkat 1 ya turunannya 1 ya, langsung aja. Sedangkan yang belakang ini nggak ada T-nya, jadi turunannya 0. Jadi saya bisa tuliskan turunan dari pangkat di fungsi ini berbunyi lambda E pangkat T. Selesai. Oke. Mau digabung? Silakan ya. Lambda saya taruh depan karena dia konstanta. E pangkatnya saya jadikan 1. Yang pangkat yang depan saya tulis tetap apa adanya. Yang belakang saya tulis plus T. Oke. Kalau sudah, ini fungsi ini nanti akan kita substitusi 0 pada T-nya. Ya. Substitusi 0 pada T, silakan kita coba. Ini jadi E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Ini jadi 0. Hilang. Ya, jadi sederhananya nanti akan berbunyi lambda E pangkat lambda kali 1 min 1, 0 plus 0. Oke. Yang pada akhirnya hanya tersisa lambda saja, karena ini akhirnya kan berbunyi E pangkat 0 nih. Ini bunyinya E pangkat 0. E pangkat 0 ya 1. Oke. Di pada T sama dengan 0, hasilnya adalah lambda. Fungsi pembangkit momen yang diturunkan sekali, T-nya dinolkan, adalah lambda. Dan lambda itu tadi, karena diperoleh dari turunan pertama yang fungsi pembangkit momen, maka dia berhubungan adalah definisi dari nilai harapan. Ya, minnya. Oke. Saya lanjut untuk turunan kedua, karena nanti mau saya tunjukkan itu sebagai Y kuadrat. Ya. Jadi turunanmu pertama yang tadi, saya turunkan sekali lagi dengan cerita yang sama. Jadi, hati-hati, karena di sini mulai sudah agak banyak yang jadi pangkat. Ya. Tapi ingat tetap pangkat E pangkat itu turunannya adalah E pangkat kali turunan pangkatnya. Jadi saya tuliskan dulu yang bukan yang konstanta, kemudian E-nya saya tulis lengkap pangkatnya, lalu kali turunan pangkatnya, seperti tadi caranya ya. T. Nah, sekarang bedanya pangkat yang tadi kan nggak ada T ya, sekarang ada T-nya, sehingga turunan pangkatnya bertambah. Kalau tadi hanya lambda E pangkat T, sekarang ada tambahan plus T yang turunannya terhadap T sendiri itu 1. Jadi bertambah ya. Oke. Kalau kalian mau sederhanakan, silahkan langsung diganti T-nya dengan 0 pun boleh. Oke. Jadi di situ ketika kamu substitusikan T-nya dengan 0, maka hasil yang kamu peroleh yang ini 0 E pangkat 0 jadi 1 min 1 E pangkat 0 ya 1 dikurangi 1 sehingga keseluruhan pangkatnya ini 0 ya. Yang ini pun 1 T diganti 0 ya, akhirnya E yang di depan ini berpangkat 0 yang hasilnya 1 ya. Jadi semua akhirnya menghasilkan E pangkat 0 hasilnya 1. Sedangkan suku yang di belakang ini E pangkat 0 hasilnya 1 kali lambda. Jadi suku yang depan lambda kali 1, 1. Suku yang belakang ini lambda kali 1, lambda plus 1. Oke, jadi nilai harapan Y kuadratnya mempunyai bentuk seperti itu. Jika kamu gabung dengan nilai harapan Y dikuadratkan, maka kamu akan mendapatkan bentuk varians dari variabel yang berdistribusi Poisson ya. Di EY kuadratnya ini, EY kan tadi lambda dikuadratkan ya.
dengan sedikit pengolahan bisa terlihat nih bahwa lambda kuadratnya saling meniadakan. Ya. Nah, jadi distribusi Poisson ini memang istimewa, dia mempunyai nilai harapan dan varians yang sama-sama berbentuk lambda parameternya. Oke, sekarang contoh kedua. Bagaimana membentuk fungsi pembangkit momen dari sebaran normal baku. Ya, saya masuk ke sebaran normal baku dulu karena sebaran normal baku ini yang lebih mudah. Jadi fungsi dari sebaran normal baku di situ sudah saya berikan definisi adalah 1 per sigma akar 2pi E pangkat min Z kuadrat per 2. Kalau kamu mau bandingkan dengan fungsi kepekatan peluangnya sebaran normal biasa, yang sebaran normal biasa itu lebih ribet karena di depannya ada sigma akar 2pi E pangkat min setengah, tidak hanya Z kuadrat saja tapi di belakangnya ada Y min mu, ada mu, bawahnya ada sigma kuadrat ya. Di situ akan terlihat bahwa kalau sigmanya sama dengan 1, mu sama dengan 0, ini sama dengan 1, maka bentuknya akan seperti ini ya. Maka yang tinggal variabelnya diganti jadi Z, maka bentuknya jadi 1 per sigma 1 per akar 2pi, sigmanya hilang jadi 1, E pangkat mu-nya 0, sigmanya 1, tinggal Y sendiri, ini ada kuadratnya ya, sorry, ini di belakang ini ada kuadrat ya. Tuh bedanya antara fungsi kepekatan peluang sebaran normal biasa dengan sebaran normal baku ya. Nah, kita sekarang masuk ke pembentukan fungsi pembangkit momen ya. Sesuai definisi fungsi pembangkit momen sebaran kontinu ya, kita pakai integral sekarang. Integral dari E pangkat TZ FZ. Kenapa Z? Karena variabelnya Z ya, supaya tidak membingungkan. Oke. Sudah, ini adalah bentuk pertama dari fungsi pembangkit momen variabel normal baku, Z normal baku ya. Bisa kamu sederhanakan integral min tak hingga sampai plus tak hingga dari E pangkat ya, jadikan 1 pangkatnya ya, min Z kuadrat per 2 plus TZ dz ya, itu tadi. Yang bisa juga diganti balik pangkatnya, yang minus saya taruh depan, kemudian dijadikan 1, TZ yang tadinya plus jadi karena ditaruh di dalam kurung ini tandanya jadi minus, tapi artinya kan sama dengan tadi ya. Ini hanya pengolahan bentuk supaya lebih rapi saja. Kenapa? Karena tujuannya yang pangkat ini mau saya rubah menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi Z kuadrat per 2 min TZ, negatifnya saya abaikan dulu sementara ya. Bisa jadi bentuk seperti ini ya, karena saya keluarkan setengahnya, setengah keluar, dalam kurung difaktorkan, Z kuadrat tetap, yang TZ karena awalnya nggak ada setengah ya, supaya bunyinya sama, ada 2 di sini. Oke. Kemudian kuadrat sempurna yang saya maksud adalah seperti ketika kalian mempunyai bentuk X min Y pangkat 2, itu bisa dikalikan atau diuraikan menjadi X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Ini namanya kuadrat sempurna. Ya, bentuk yang saya punya di sini bisa kamu lihat, Z kuadrat itu seperti X kuadrat sifatnya. Min 2TZ itu sifatnya seperti min 2XY. Yang nggak ada Y kuadratnya. Nah, Y kuadrat di sini harusnya berbunyi T kuadrat karena variabel Z-nya sudah di depan. Ya, harusnya berbunyi T kuadrat. Nggak ada, jadi ada-adakan. Coba ada di situ, ditaruh nanti dihilangkan lagi. Jadi saya olah ya, ini setengah. Supaya yang dalam kurung itu berbunyi kuadrat sempurna, saya menciptakan atau menaruh suku T kuadrat untuk melengkapi. Jadi Z kuadrat min 2TZ ini memang sudah ada.
saya tuliskan plus T kuadrat yang tadinya belum ada, supaya kita bisa terapkan konsep kuadrat sempurna ini. Terus, karena T kuadrat sebelumnya tidak ada, harus dihilangkan, ya. Dikurangi. Bukan dikurangi T kuadrat saja, karena di depannya masih ada unsur setengah. Di situ kamu tuliskan dikurangi setengah T kuadrat. Oke, ini ya. Nah, kalau sudah, baru bisa. Itu yang di dalam kurung itu bisa kamu ubah menjadi bentuk kuadrat Z dikurangi T pangkat 2. Jangan lupa yang belakang ini tetap ada. Seperti itu. Tujuannya apa? Saya ingin memisahkan pangkat ini, ya. Pangkat ini sebagian ada yang saya taruh di depan tanda integral. Boleh kalau sudah bisa memisahkan antara variabel Z dengan variabel yang bukan Z dengan perkalian. Pangkat kalau adiktif kan bisa dikalikan, dipisahkan dengan perkalian. Jadi di sini suku yang pertama ini ada Z-nya, nanti ini tetap berada di belakang tanda sigma. Yang ini karena tidak ada lagi Z, nanti akan bisa memecah atau dikeluarkan dari tanda integral, bukan sigma ya, integral, agar lebih mudah integrasi. Oke. Nah, ini saya taruh di dalam pangkat. Jadi yang tadi ya, nah hasilnya seperti ini. Kemudian dengan kuadrat sempurna yang seperti ini, komposisinya jadi begini. Ya, jadi lihat, ini min Z kuadrat per 2 min DZ berubah menjadi min. Jangan lupa minnya ya, min suku pertama Z min T kuadrat per 2 min jadi plus T kuadrat per 2. Oke, suku yang pertama langsung min setengah ya, Z min T pangkat 2. Suku yang kedua ini ada min dan min jadinya plus T kuadrat per 2. Yang ini loh nanti ya akan ditaruh di depan tanda integral. Karena ini kalau saya jabarkan E-nya kan jadi begini. Ya, yang ini E pangkat ini tetap di sini. Ya, yang T kuadrat per 2 bisa saya taruh di depan. Ya, karena dia tidak lagi ada tidak ada lagi unsur Z. Oke, sudah. Kemudian dengan transformasi U sama dengan Z minus T, maka suku yang ini akan berbunyi min tak hingga sampai tak hingga E pangkat min U kuadrat per 2. Transformasi itu ingat ya, dz-nya kan juga dirubah. Ini du sama dengan dz, ya, t-nya kan konstan. Jadi kalau saya punya dz di sini boleh langsung saya tulis sebagai d. Oke, di perubahan itulah yang terjadi di sini. Dengan kuadrat sempurna saya bisa memisahkan suku pangkat yang ada z-nya dengan tidak ada z. Yang tidak ada z saya taruh depan. Yang masih memuat unsur z saya sederhanakan dengan konsep transformasi. Ya, z minus t dimisalkan sebagai u, du diganti dz atau dz diganti du. Jadi seluruh z minus t dijadikan u, dz jadi du. Hasilnya ini. Ya. Kenapa ini istimewa? Karena ini sebetulnya menyerupai fungsi kepekatan peluang dari fokus di bentuk terakhir ya. Ini menyerupai fungsi kepekatan peluang dari sebaran normal yang tadi di depan. Ya, kalau kalian ingat sebaran normal yang tadi itu bunyinya seperakar 2pi E pangkat min Z kuadrat per 2. Sudah hukumnya bahwa integral dari fungsi suatu variabel acak itu jika dianalisis untuk seluruh kemungkinan nilai, dalam hal ini integral mulai min tak hingga sampai tak hingga, hasilnya harus 1. Bahasa lainnya, ruas kurva di bawah fungsi harus sama dengan 1. Itu kan ya. Nah, sekarang apa kemiripannya? Nah, ini saya lingkari ya. Ini. Nah, ya,
Sebetulnya sama kan dengan bentuknya. Beda nama variabel saja. Variabelnya di sini Z, yang di sini U, ya. Jadi kalau ini semua luas kurva di bawah fungsi seperakar 2pi E pangkat, ya, seperakar 2pi E pangkat min Z kuadrat per 2 dz itu sama dengan 1, maka untuk U juga berlaku hal yang sama, karena bentuknya sama persis. Oke? Jadi yang saya lingkari di sini hasilnya pasti sama dengan 1. Karena integral dari fungsi itu tadi adalah luas daerah di bawah kurva fungsi kepekatan peluang normal baku. Beda nama saja, yang tadinya Z sekarang diganti U. Itu ya. Nah, sekarang sisanya berarti tinggal E pangkat T kuadrat per 2. Ya, sudah merupakan bentuk terakhir dari fungsi pembangkit momen variabel Z yang berdistribusi normal. Jadi ini hasilnya. Hasil terakhirnya adalah E T pangkat T kuadrat per 2. Oke, sekarang selain dua contoh tadi, masih banyak fungsi-fungsi, karena setiap variabel yang mempunyai distribusi pasti punya fungsi pembangkit momen. Kalian tinggal googling saja, atau cari di buku peluang, di lampirannya, itu pasti sudah terdaftar semua fungsi-fungsi pembangkit momen yang mungkin sudah punya nama sebaran terkenal, pasti sudah ada fungsi pembangkit momen. Ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke konsep variabel sebagai fungsi dari variabel yang lain, saya jelaskan dulu sifat fungsi pembangkit momen. Jadi sifat fungsi pembangkit momen yang pertama, ketika kamu punya variabel Y, fungsi pembangkit momennya sudah diketahui. Di sini saya kasih indeks Y untuk menunjukkan bahwa ini miliknya Y ya. Ya, indeks Y miliknya Y. Kemudian kamu punya variabel X yang merupakan fungsi dari Y dalam bentuk A plus BY. Maka fungsi pembangkit momen X ini sebetulnya bisa diperoleh dari fungsi pembangkit momennya Y dengan bentuk seperti ini. Buktinya apa? Ini saya tunjukkan. Jadi nilai harapan dari T pangkat X itu X-nya boleh diganti dengan sifatnya tadi. A plus BY. Nih. Ya, ini ada E-nya, sorry. Kemudian, ya, yang ini E pangkat T kali A, saya tulis AT, kali E pangkat B, Y, T. Oke. Yang ini konstan, karena tidak ada Y, nggak ada Y, nilai harapannya tadi kan nilai harapan variabel. Variabel kita di sini Y sekarang. Ya, tidak ada variabel Y, sehingga dia berupa konstan, boleh keluar dari tanda nilai harapan AT. Sedangkan sisanya di sini E pangkat B, Y, T. Jadi sejauh ini yang ruas kanan, nilai harapan ini selalu pusat perhatiannya ada pada variabel ya. Variabel X yang diturunkan menjadi variabel Y. Oke. Setelah dibuat seperti itu, E pangkat AT keluar, dia merupakan konstanta, sedangkan E pangkat BT Y tetap ada di dalam nilai harapan, karena sebetulnya dia juga masih mendefinisikan fungsi pembangkit momen bagi variabel Y, karena variabelnya Y, fungsi pembangkit momennya Y. Tapi, ya, daerah asalnya sekarang berubah. Kalau tadi tidak ada embel-embelnya, sekarang ada variabel koefisien D di depannya. Ya, kalau seperti ini kan nggak ada koefisien apapun, maka bunyinya langsung E pangkat TY, nilai harapannya adalah fungsi pembangkit momen. Di sini nilai harapan dari E pangkat BTY adalah fungsi pembangkit momen, tapi daerah asalnya BT. Kalau ini hanya T saja, di sini BT. Oke? Itu yang pertama.
Nanti saya tunjukkan penerapannya. Yang kedua, sifat yang kedua adalah penjumlahan. Jadi ada variabel X dan Y yang dijumlah menghasilkan variabel baru namanya Z. Fungsi pembangkit momen dari Z itu sebetulnya adalah perkalian dari fungsi pembangkit momen X dan fungsi pembangkit momen Y. Asalnya dari mana? Ini coba saya tunjukkan. E pangkat TZ dicari nilai harapan, maka bisa saya rubah bentuk Z-nya itu menjadi X tambah Y. Ini ada definisinya saling bebas ya, lupa nggak saya tuliskan, saling bebas. Kemudian, karena sifat yang saling bebas, nanti nilai harapan itu bisa kita pecah. Ini saya sederhanakan dulu, begini. Ya, kamu ingat kalau saling bebas itu kan ada sifat EXY sama dengan EX kali EY. Ini berlaku juga di sini. Jadi karena ini di dalam nilai harapan dikalikan dulu baru dicari nilai harapannya, padahal dia saling bebas, maka saya boleh melakukan tidak perlu dikalikan dulu, boleh dikalikan setelah nilai harapan masing-masing diperoleh. Ya, beda ya ceritanya. Jadi kalau yang ini E-nya dikalikan dulu baru dicari nilai harapan. Kalau yang ini nilai harapan masing-masing baru dikalikan. Padahal yang bawah bentuk terakhir ini apa kalau kalian amati? Ya, ini adalah definisi pembangkit momen X, ini definisi pembangkit momen Y. Ya, nah, seperti ini kan kita masing-masing adalah fungsi pembangkit momen dari variabel X dan variabel Y. Nah, ini sifat kedua yang nanti juga bisa dimanfaatkan untuk membentuk fungsi pembangkit momen dari variabel lain. Oke. Nah, dua sifat itu adalah modal utama kamu untuk membentuk fungsi atau mencari sebaran dari variabel U misalkan ya yang merupakan fungsi dari variabel X1, X2 sampai Xn atau variabel Y1, Y2 sampai Yn terserah, pokoknya U itu fungsi dari variabel lain yang sudah diketahui fungsi pembangkit momennya. Jadi caranya gimana ya? Kita buat ya fungsi pembangkit momen dari U ini. Apa hubungannya dengan fungsi pembangkit momen dari X-nya? Ya. Setelah dapat, nanti fungsi pembangkit momen U yang kita peroleh ini coba kita bandingkan dengan fungsi-fungsi pembangkit momen yang telah diketahui. Ya. Jika ada satu kemiripan, maka U dan V memiliki fungsi kepekatan peluang yang sama. Fungsi kepekatan peluang yang sama berarti distribusinya juga sama. Hanya beda di parameter saja nanti mestinya. Ya, hanya beda di parameter. Nah, ini contoh. Saya punya Z itu normal baku 0,1. Fungsi pembangkit momennya tadi sudah kamu peroleh kan ya, E pangkat T kuadrat per 2. Kemudian saya punya fungsi Y ya yang merupakan fungsi linier dari Z dengan hubungan Z-nya itu saya kali sigma simpangan baku, saya tambah dengan mu ya nilai tengah min, biasanya kamu bunyikan mu itu min. Kemudian bagaimana fungsi pembangkit momennya Y ya? Seperti sifat yang tadi ya, yang sifat pertama. Ketika T E pangkat TY ini Y-nya kita ganti dengan mu plus sigma Z sesuai hubungan yang didefinisikan, maka seperti tadi E T mu ini konstan karena nggak ada Z-nya, sedangkan E pangkat T sigma Z nanti ini bisa ditaruh di belakang nilai harapan yang punya sifat khusus. E pangkat ya, ini konstan variabelnya Z kali T. Konstanta ET mu keluar, ini fungsi pembangkit momen ya. Tapi variabelnya tetap Z, cuman daerah asalnya ganti. Ya, kalau ini tadi T, di sini ada sigma T. Jadi di
yang saya lingkari ini bisa kamu nyatakan sebagai fungsi pembangkit momennya Z dengan daerah asal yang tidak T saja tapi ada imbuhannya sigma. Oke, tinggal kita masukkan bunyinya apa. Nah, fungsi pembangkit momennya Z kan sudah tahu. Jadi di sini saya harus substitusi fungsi pembangkit momen Z itu dengan daerah asal yang baru, ya. Ketika daerah asalnya T, kamu punya E pangkat T kuadrat per 2. Nah, ketika daerah asalnya sigma T, berarti fungsi pembangkit momen ini bunyinya tetap E pangkat seluruh T yang tadinya dikuadratkan saja, sekarang kita isi dengan sigma T, ganti dengan sigma T dikuadratkan, per 2-nya tetap, ya. Jadi nanti ini hasilnya, yang depan E pangkat T min G, yang belakang sesuai hubungan yang ini, hanya saja T-nya diembel-embeli dengan sigma, dan jangan lupa karena di situ ada kuadrat, sehingga bunyinya adalah sigma kuadrat T kuadrat per 2. Jadikan 1, ini nanti tinggal tambah, ya. Jadikan 1, pangkatnya mu T plus sigma kuadrat T kuadrat per 2. Ini adalah fungsi pembangkit momen dari sebaran normal biasa, ya. Jadi Y yang kalau yang selama ini kamu kenal, itu kamu punya Y dikurangi mu dibagi sigma, hasilnya adalah Z. Sekarang saya balik, ya. Z-nya saya kali sigma, hasilnya ditambah mu, adalah definisi dari Y. Jadi dibalik, ya. Selama ini yang kamu kenal normal biasa dibakukan. Sekarang saya balik. Yang tahu normal baku dicari normal biasanya. Ya. Jadi sekali lagi fungsi pembangkit momen ini memuat parameter mu dan parameter sigma kuadrat sesuai cerita kita tadi. Jadi Y ini, ya, adalah variabel yang diturunkan dari sebaran normal baku. Dengan bentuk yang seperti ini sebetulnya nanti namanya adalah normal biasa. Tapi tahunya dari mana? Dari fungsi pembangkit momen ini. Oke. Saya teruskan. MY tadi bunyinya ini, MZ bunyinya ini. Ya. M dari variabel Z ini sebenarnya bentuk khusus dari yang atas. Kalau saya coba tuliskan, saya bisa tuliskan ulang, E pangkat T kuadrat per 2 itu dalam bentuk E pangkat 0T, kan nggak ada ya di sini ya T-nya, plus T kuadrat per 2 ini saya beri tambahan di depannya 1 kuadrat. Maka bentuknya akan serupa dengan yang atas. 0 ini berfungsi sebagai mu, 1 kuadrat berfungsi sebagai sigma kuadrat. Selainnya sama. Jadi dua fungsi ini adalah fungsi pembangkit momen dari variabel yang distribusinya sama. Karena bentuknya sama. Bedanya hanya pada nilai mu, yang di sana umum berbunyi mu, yang di sini khusus berbentuk 0. Di sini punya sigma kuadrat, di sini khusus bentuknya 1 kuadrat. Makanya saya bilang, fungsi yang ini menunjukkan fungsi pembangkit momennya sebaran normal, tapi mu-nya 0, ragamnya 1. Ya. Sedangkan yang ini adalah fungsi pembangkit momen dari sebaran yang sama, normal, dengan mu dan sigma kuadrat yang umum. Tinggal kita ganti sesuai kebutuhannya. Nah, karena keduanya sama, fungsi pembangkit momennya sama, hanya beda di parameter, maka saya bisa bilang Z maupun Y itu dua-duanya berdistribusi normal. Oke. Jadi kalau ditanya Y yang merupakan transformasi mu plus sigma Z, ya dari Z-nya, dengan fungsi pembangkit yang seperti ini adalah variabel yang berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Oke. Jadi sampai kali ini saya sudah menunjukkan ke kamu fungsi pembangkit momennya sebaran kuasa, fungsi pembangkit momen sebaran normal baku, normal biasa. Sudah ada semua. Oke. Sekarang saya kasih contoh yang lain. Variabel transformasinya beda sekarang.
Fungsi asalnya tetap fungsi normal baku. Pembangkit momennya seperti ini tetap. Tapi saya punya variabel U yang merupakan Z kuadrat. Ya, bentuknya Z kuadrat. Sifat 1 dan 2 tadi tidak bisa diterapkan di sini. Karena bukan transformasi linier, bukan juga penjumlahan. Adanya perpangkatan. Mau tidak mau harus saya turunkan sendiri dari definisi fungsi pembangkit momen. Oke, jadi definisi fungsi pembangkit momen bagi U adalah E pangkat TU, padahal U-nya berbentuk Z kuadrat. Oke, ketika diintegralkan, diterapkan konsep nilai harapan di sini, maka saya harus mengintegralkan E pangkat T Z kuadrat kali fungsi Z yang ada di sini. Ya. Bentuknya kira-kira akan menjadi seperti ini. E pangkat T Z kuadrat kali 1 akar 2pi E pangkat min Z kuadrat per 2 DZ. Akar 2pi nya boleh kamu taruh depan, yang di belakang ini dijadikan 1, yang min saya taruh depan, ya, setengahnya saya taruh depan, ini Z kuadrat, yang di belakangnya itu ada min 2 TZ kuadrat, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk yang lebih sederhana dari penjelasan saya ini tadi. Kalau saya tadi masih mengeluarkan min setengahnya saja. Nah, sekarang min setengahnya itu saya pasangkan dengan Z kuadrat sekalian. Ya. Z kuadrat, sehingga yang di dalam kurung tinggal 1 min 2T. Ya. Maka ini adalah bentuk yang sama dengan ini. Hanya saja ini bunyinya E pangkat, di sini saya langsung ganti dengan eksponen dalam kurung. Itu adalah benda yang sama ya, eksponen dalam kurung. Oke, lanjut. Oke, bentuk yang paling sederhana itu tadi, ya dari slide sebelumnya, akan coba saya modifikasi menjadi bentuk yang nantinya bisa kita arahkan supaya mirip dengan fungsi kepekatan peluangnya sebaran normal maupun sebaran normal baku. Kalau kalian normal ya, antara keduanya lah ya, entah yang mana kemiripannya. Tapi coba saya ingat-ingat lagi, saya tunjukkan lagi ke kalian. Kalau normal biasa, itu bentuk pangkatnya adalah min setengah X min mu per sigma pangkat 2. Ini ya, depannya ada 1 sigma akar 2pi. Nah, kalau ini normal biasa, saya berusaha memindahkan ini, posisi ini, E pangkat sesuatu itu supaya mirip dengan struktur yang di atas, struktur variabel fungsi normal. Jadi pangkatnya itu akan saya coba merubah E, ya, pangkat min setengah supaya sama dengan itu, ada min setengah. Kemudian Z, karena di belakangnya nggak ada apa-apa, ini anggap sebagai konstan karena nggak ada variabel lagi ya, sebagai konstan. Di belakang nggak ada apa-apa, saya tulis min 0 kuadrat supaya mirip dengan ini. Variabel kurangi konstanta. Konstantanya bunyinya 0 ya, terus dikuadratkan. Kemudian bagaimana dengan 1 min 2T? Saya taruh bawah, tapi naruhnya dalam bentuk inverse, pangkat min 1. Karena memang ini tadinya kan perkalian. Karena ditaruh bawah, saya jadikan 1 ya. Bagi 1 itu kan kayak kali ya. Yang pertama. Yang kedua, ini kan di dalam kurung kuadrat. Padahal di sini pangkat 1. Ini pangkat 1 sebenarnya. Karena ditaruh bawah di dalam kurung, kurungnya kuadrat lagi, ini harus saya beri angka. Oke. Jadi bentuk MT yang terakhir itu bisa saya coba modifikasi menjadi seperti ini. Tujuannya supaya saya bisa menunjukkan kemiripannya dengan fungsi kepekatan peluang normal baku yang kalau kita integralkan tuh sudah tahu pasti jawabannya 1. Oke. Nah, sekarang miripnya sudah terlihat. Jadi X diganti Z, mu diganti 0, sigma di sini diganti dengan akar 1 min 2T pangkat min 1.
Atau kalau akar pangkat min 1 itu bisa saya bunyikan yang di bawah ini menjadi 1 min 2T pangkat min setengah. Gitu. Ya, lanjut. Ini tadi sudah ya. Saya kembali ke fungsi kepekatan peluang sebaran normal biasa. Ini normal biasa, ini kalau saya integralkan, ini sepersigmanya saya taruh dalam kembali ya, supaya kita selaras dengan ini. Integralkan min tak hingga sampai tak hingga, dari ini semua hasilnya 1. Ya. Jika sigmanya ini nggak ada, ini sigma itu kan konstanta, seperti K kali sesuatu, ya, yang hasilnya 1, ya. Kalau K-nya hilang, jadi di sini ada K kali bilangan yang hasilnya sama dengan 1. Kalau K-nya ini hilang, hasil bilangan yang ini tadi katakan ini X gitu ya. K kali X hasilnya 1. Kalau K-nya nggak ada, X itu sama dengan berapa? Seper K kan? Nah, di sini juga begitu. Ketika secara keseluruhan integral ini sama dengan 1, ada sigma di sini. Seper sigma ini ya, ketika tidak ada di dalam fungsi ini, maka membuat hasil dari integralnya adalah ya, kalau ini tadi K kali ini seolah-olah dibagi ya, seper sigma dibagi, maka hasil dari fungsi ini adalah sigma. Jadi seolah-olah di sini ya, ini saya kalikan dengan sigma gitu. Yang seper sigma ini menghilang jadi 1, luas kanannya jadi 1 kali sigma. Oke. Ketika masih ada unsur sigma, integralnya berbunyi 1. Ketika sigma tidak ada, integralnya berbunyi sigma. Nah, untuk fungsi yang tadi saya bilang, hasil ini bisa kita terapkan ya. Hasil sama dengan sigma tadi, bisa kelihatan di situ. Sigma ini adalah simpangan baku yang muncul di bawah, di pembagi atau penyebut dari pangkatnya E. Ya, yang bentuknya mirip dengan yang di atas. Jadi ini X, di sini Z. Mu 0 ya, di sini 0, di sini mu. Sigma di sini bunyi akar 1 min 2T pangkat min 1. Sehingga kalau saya mau cari integral dari ini, hasilnya sudah mirip semua kan? Akar 2pi sama, min setengah sama, Z ganti X, mu ganti 0, sigma jadi ini. Hasilnya sigma, tapi sigmanya di sini berbunyi 1 min 2T pangkat min setengah. Oke, ini sudah saya padankan. Jadi hasil dari integrasi yang membawa ke MU ya, itu tadi adalah sigma yang dalam bentuk 1 min 2T pangkat min 1 akar atau pangkat min setengah. Ya. Oke. Ini adalah fungsi pembangkit momen dari Z kuadrat. Ya. Jadi dengan bentuk seperti ini, ya, saya belum menemukan namanya. Apa ya namanya Z kuadrat? Nah, tapi kamu bisa cek di sebaran gamma alfa, beta. Bentuk fungsi pembangkit momennya itu seperti ini. 1 min beta T pangkat min alfa. Lihat kemiripannya. Beta di sini 2. Min alfa di sini min setengah. Berarti ya, ini adalah bentuk fungsi pembangkit momen yang sama. Sama-sama bagi sebaran beta, hanya saja khusus berlaku di alfa sama dengan setengah, beta sama dengan 2. Ya. Jadi kalau tadi kita nulisnya gamma alfa, beta, sini saya tulis gamma setengah, 2. Nah, gamma setengah, 2 itu ada nama khususnya. Namanya sebaran chi square, Q kuadrat, yang kalau bentuknya seperti ini, dia mempunyai derajat bebas 1. Ya, derajat bebas satunya itu sebetulnya bisa dilihat dari sini nanti. Ya.
duanya ini pasti berbunyi seperti ini. Pangkat itu nanti yang mencirikan derajat bebas. Jadi kalau kita punya fungsi pembangkit momen distribusi chi-square itu nanti bentuk umumnya adalah 1 min 2T pangkat min N per 2. N ini berbunyi sebagai derajat bebas. Cek aja nanti di buku peluang. Kebetulan di sini yang saya pakai contoh sementara karena masih z kuadrat itu saja, maka memang dia berhubungan dengan fungsi pembangkit momen bagi variabel Q kuadrat ya yang berderajat bebas 1. Jadi 1 ini adalah ciri dari derajat bebasnya. Jadi pada pangkat ini adalah ciri dari derajat bebasnya. Derajat bebas 1 berarti sini pangkat pembilangnya min 1. Berderajat bebas 3 maka pangkat dari pembilangnya di sini adalah min 3 dan seterusnya. Itu nanti ya chi kuadrat. Jadi chi kuadrat secara umum saya tuliskan di sini. Nah, nanti di belakang ada contoh sepertinya. Chi kuadrat dengan derajat bebas n itu akan memiliki fungsi pembangkit momen dengan bentuk 1 min 2T pangkat min n per 2. Ya, nanti di belakang ada contoh yang seperti itu. Nih, contoh kelima. Tetap dengan gamma, ya, Y berdistribusi gamma. Gammanya di sini sekarang parameternya N per 2, beta. Kamu diminta menentukan W punya distribusi apa kalau dibentuk dari 2Y per beta. Tadi, ya, gamma itu mempunyai fungsi pembangkit momen yang spesifik juga. Intip ya di Google, cek di buku teori peluang di lampirannya. Distribusi gamma itu kalau saya bunyikan K, theta, kalau tadi saya bunyikan alfa, beta. Nah, sekarang saya bunyikan K, theta. Sebenarnya sama aja. Yang bedanya nanti di notasi yang di sini ya. Kalau tadi kita pakai beta, di sini sekarang pakai theta. Kalau tadi kita pakai pangkat alfa, di sini saya pakai pangkat K. Di 1 min theta, theta pangkat minus K. Ya. Jadi dengan informasi fungsi pembangkit momen dari gamma K, theta, kita diminta untuk membentuk fungsi bagi atau menamakan sebaran dari suatu variabel lain yang merupakan fungsi dari Y dengan memanfaatkan sifat fungsi pembangkit momen jika kamu punya bentuk begini. X adalah A plus BY, maka fungsi pembangkit momennya X adalah perkalian dari E pangkat AT kali fungsi pembangkit momennya Y dengan daerah asal BT. Nah, fungsi yang tadi saya contohkan di depan itu tidak menggunakan A, tapi langsung menggunakan perkalian saja, ya, perkalian dari Y dengan beta per 2. Ya, jadi 2 per beta. Jadi Y-nya dikalikan dengan 2 per beta. Sehingga konsepnya nanti akan mirip dengan ini, tapi tidak menggunakan yang E pangkat AT. Ya, langsung pakai sifat yang di belakang ini. Ini contohnya, kalau fungsi pembangkit momen dari Y, karena tadi kita menggunakan gamma, Y-nya kan berbunyi gamma N per 2, beta. Ya, jadi gammanya sekarang tinggal ganti. Parameter beta letakkan di theta. Parameter N per 2 letakkan di pangkat. Ya. Kemudian sesuai sifat ini tadi, W itu bunyinya tadi 2Y per beta. 2 per beta itu berperan sebagai konstanta B di sini. Ya, jadi langsung pakai sifat yang tanpa menggunakan E pangkat AT, karena di fungsi ini nggak ada A-nya. Adanya B saja. B-nya berbunyi 2 per beta. Jadi 2 per beta sebagai pengali bagi T, daerah asalnya fungsi pembangkit momen Y. Nah, fungsi pembangkit momen Y kan sudah ada di sini. Ya. Kalau daerah asalnya T, bunyinya seperti ini. Sekarang bagaimana kalau daerah asalnya kita ganti dengan 2 per beta kali T? Ya, sesuaikan. Ya. Jadi di sini saya tuliskan fungsi pembangkit momen bagi Y yang nantinya mendefinisikan momennya W itu ya
dirubah daerah asalnya menjadi 2 per beta. T yang bunyinya nanti ini tetap, selain T tetap, yang ada T-nya saya ganti 2 per beta T. Ini. Oke. Lalu beta bisa saling meniadakan, sisanya adalah ini. Nah, ini adalah fungsi pembangkit momen dari fungsi pembangkit momen dari W yang hasil transformasi 2Y per beta. Hasil transformasi dari 2Y per beta, di mana bentuk ini sebenarnya adalah bentuk yang khusus juga. Tadi sudah sempat saya jelaskan di depan. Jadi ini adalah fungsi pembangkit momen dari sebaran K kuadrat dengan derajat bebas N. Ya, yang tadi saya bilang pangkatnya itu loh. Jadi kalau ada pangkat, kalau yang contoh yang tadi, ini K kuadrat derajat bebas 1, fungsi pembangkit momennya berbentuk 1 min 2T pangkat min 1 per 2. Satunya di sini. Nah, sekarang ini pangkatnya bukan lagi 1 per 2, tapi min N per 2. Jadi N-nya ini adalah derajat bebas. Oke. Di sini saya sudah kasih contoh hubungannya. Kalau kamu punya sebaran gamma N per 2, beta, ini dikalikan dengan Y-nya dikalikan dengan 2 per beta, maka hasilnya adalah sebaran K kuadrat. Derajat bebasnya tapi N-nya dari sini. Betanya ini mengikuti karena tadi ini dibagi dengan beta. Oke, itu ya. Contoh lain. Jadi ada kenal sudah. Fungsi pembangkit momennya normal, normal baku, beta, gamma, K kuadrat derajat bebas 1, K kuadrat derajat bebas N. Sudah kenal semua. Mirip-mirip bentuknya. Contoh yang terakhir tentang distribusi Poisson. Ya. Jadi distribusi Poisson di sini mempunyai fungsi pembangkit momen yang tadi contoh yang awal-awal, contoh pertama ya, seperti ini. Saya ingin mengilustrasikan penggunaan sifat jumlah dari fungsi dari variabel X plus Y, apa efeknya ke fungsi pembangkit momen. Jadi tadi kan dikalikan ceritanya. Nah, sekarang saya mempunyai dua variabel Y1 dan Y2 yang saya jumlah. Nah, saya ingin tahu apakah Z-nya ini betul akan berdistribusi Poisson dengan parameter 2 lambda. Kalau berdistribusi Poisson dengan parameter 2 lambda, fungsi pembangkit momennya nanti harus sama seperti ini. Hanya saja parameternya, letak parameter lambdanya kalau kamu cermati, ya, ada di sini kan, di pangkat ini. Kalau seperti ini, fungsi pembangkit momen dari Poisson lambda. Kalau Poisson, misalkan saya punya variabel Poisson 2, maka fungsi pembangkit momennya nanti akan berubah menjadi begini. Pangkat T-1. Lambda ganti 2. Selainnya tetap. Poisson 10 misalkan. Maka fungsi pembangkit momennya akan berbunyi E pangkat 10. E pangkat T-1. Jadi selain lambda, tetap yang lambda ganti dengan definisi dari lambda yang disebutkan di kasus. Jadi kalau nanti kamu disuruh membuktikan ini derajat bebasnya, parameternya 2 lambda, maka fungsi ini akan berbunyi E pangkat 2 lambda, E pangkat T-1. Itu yang harus kamu buktikan. Ya, buktinya dengan konsep ini dulu. Jadi ini harus kamu terapkan supaya mendapatkan hasil itu. Oke, ini coba saya tunjukkan. Fungsi pembangkit momennya Y1 dan fungsi pembangkit momen Y2 itu sama kan? Karena sama-sama berdistribusi Poisson lambda. Jadi kamu nggak usah membedakan. Kalau sama boleh langsung dipangkat. Nah ini sama, langsung pangkat 2. Fungsi pembangkit momennya Poisson tadi ini, saya tulis pangkat 2. Pangkat 2 efeknya nanti ada pada pangkat ini dikali 2. Hasilnya seperti ini. Ya. Kalau kamu teliti tadi, sesuai cerita saya kan, ini lambda,
di sini 2 lambda. Berarti sama, kita punya fungsi pembangkit momen yang sama, hanya saja di sini parameter berbunyi lambda, di sini parameter berbunyi 2 lambda. Sama-sama berdistribusi Poisson. Jadi bisa disimpulkan kalau Y masing-masing Poisson ada 2 jumlah, maka hasilnya juga Poisson, tapi Poissonnya jadi 2 lambda. Oke, nah nanti ada latihan, bisa kalian kerjakan. Seluruh pertanyaan simpan dulu, nanti kalian bisa ajukan sewaktu sesi diskusi via Zoom. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.